Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Amin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Langkah yang pertama, tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertatapan muka pada hari yang berbahagia. Salat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaat beliau yang kita harapkan di hari nantinya, di hari yang yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak berguna harta, tahta, pangkat, jabatan, melainkan hati yang sejahtera menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sering membacakan doa ataupun sholawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongannya di kemudian hari atau syafaatnya. Amin. Amin. Anak-anakku semua yang kusayangi, jadi Bapak mau bertanya bagaimana kabarnya pada hari ini? Jadi terlebih dahulu kita mengabsen, pada tahu ada yang tidak hadir. Husnul, Liza, Khadijah, Arina, Putri, Amira, Syafia, Purnama, Masni, Ija. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang toharoh. Materi tentang apa? Toharoh. Bapak ingin bertanya, sebelum kita mengkaji tentang toharoh, apa yang dinamakan, apa yang dimaksud, dan apa pengertian tentang toharoh? Ada yang tahu? Ada yang tahu tunjuk tangan, Bapak. Bisa dibaca? At-toharoh, bersuci. Toharoh adalah bersuci dari hadas atau najis. Jadi ada yang tahu apa itu hadas? Bapak bertanya, ada yang tahu itu apa hadas? Ya. Jadi hadas atau najis. Hadas yang dimaksud hadas adalah hadas kecil dan hadas besar. Yang dimaksud dengan hadas kecil adalah, ada yang tahu? Itu bukan hadas tapi najis. Boleh juga. Yang dimaksud dengan hadas kecil ada yang tahu? Oke, catat lagi.
apabila batal dari wudu, baik kencing atau buang air besar dan bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang tidak mahramnya dan buang angin, ini sudah batal wudu. Jadi ketika kita ingin sholat, kita masih merasa kita masih berwudu, tetapi ketika waktu itu kita ragu gitu. Ketika kita ragu, ternyata kita sudah keluar pergi bermain-main dan sudah ada salah satu yang ini sudah terlaksana, maka batal wudu. Caranya adalah menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Baik. Jadi hadas besar adalah bersetubuh yang dibahas bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan nifas. Caranya dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Catat lagi, ngerti yang najis. Bapak bertanya kembali, siapa yang tahu najis? Apa itu najis? Ada yang tahu? Jawab. Tahu? Najis, bukan hadas. Hadas sudah. Najis. Apa itu najis? Kencing. Bagus, najis kencing. Cuman kalau salah satunya kencing. Ada lagi? Selain kencing? Apa? Buang angin. Buang angin termasuk hadas kecil. Ini bukan hadas lagi, tapi najis. Najis bisa macam-macam, najis bisa terbagi dari 3. Catat ya. Ini udah dicatat? Udah. Jadi catat dulu. Biar kita hapus baru di cepat karena waktu menghubung juga. Sudah ada yang siap satu? Sudah? Sudah ada yang siap? Bisa sama kawannya yang kegiatan diminta. Sudah ada yang siap? Nah, jadi boleh minta nanti sama kawan ya, biar kita lanjut. Najis terbagi 3. Najis ringan, pertengahan, dan berat. Bapak bertanya, apa yang dimaksud dengan najis ringan? Ada yang tahu? Najis ringan. Nah, bagus. Siapa namanya? Jiza. Betul ya, apa kata kawan kita ya? Najis ringan adalah kencing anak laki-laki yang
belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan apa-apa. Selain ASI. Ini bagus. Najis ringan adalah kencing anak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun. Belum sampai. Kalau sudah lewat, berarti tidak najis ringan lagi. Sudah menjadi najis tahun. Belum sampai. Kalau sudah lewat, berarti tidak najis ringan lagi. Sudah menjadi najis pertengahan, bukan najis ringan lagi. Jadi, najis ringan adalah kencing anak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Kalau seandainya apa? Saya bertanya, kalau seandainya umurnya belum sampai 2 tahun, tapi sudah minum ataupun makan sesuatu, apakah masih disebut dengan najis ringan? Tidak. Kenapa? Karena pengertian najis ringan adalah kencing anak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Jadi yang belum makan apa-apa. Tapi zaman sekarang orang tua tidak memberikan ASI, tapi memberikan susu dan kau ataupun susu yang lain. Apakah termasuk najis ringan? Tidak, tapi najis pertengahan. Sudah dikatakan najis pertengahan, tidak najis ringan lagi. Oke? Jadi pertengahan, ada yang tahu? Najis pertengahan adalah, coba catat. Yang pertengahan adalah termasuk dia darah, nanah, bangkai. Baik itu bangkai binatang ataupun bangkai manusia. Kecuali dia bangkai ikan dan belalang. Kalau bangkai ikan dan belalang boleh dimakan dan boleh, seandainya kita tersentuh dengan bangkai tersebut, kita masih disuci. Ingat, darah, nanah, bangkai. Bangkai binatang, bangkai manusia, dan kecuali bangkai ikan dan belalang. Kalau bangkai ikan atau belalang, kita tersentuh bangkai tersebut, kita tetap suci. Darah. Ketika kita kena darah, maka batal, kita sudah bernajis. Apalagi nanah, termasuk bangkai juga. Sudah? Najis berat. Siapa yang tahu? Oke. Izah lagi. Ingat, binatang ataupun bangkai manusia. Kecuali dia bangkai ikan dan belalang. Kalau bangkai ikan dan belalang boleh dimakan dan boleh, seandainya kita tersentuh dengan bangkai tersebut, kita masih disuci. Ingat, darah, nanah, bangkai. Bangkai binatang, bangkai manusia, dan kecuali bangkai ikan dan belalang. Kalau bangkai ikan atau belalang, kita tersentuh bangkai tersebut, kita tetap suci. Darah. Ketika kita kena darah, maka batal, kita sudah bernajis. Apalagi nanah, termasuk bangkai juga. Sudah? Najis berat. Siapa yang tahu? Oke. Izah lagi. Ingat, ini adalah yang diharamkan dalam Islam. Apa itu? Nah, jadi, tapi sini banyak perselisihan. Perselisihannya apa? Permasalahannya. Jadi anjing dan babi, keturunannya dan darah dan bangkainya haram. Haram dimakan, haram bersentuhan, dan wajib camak. Nah, jadi
kalau seandainya kita injakan kaki atau bersentuhan dengan salah satu anjing atau babi, kalau kita ingat ya, kalau dia basah, kita basah, kalau sama-sama basah masih sah. Ada yang mengatakan ulama kalau sama-sama basah masih nggak najis, nggak dikategorikan dengan najis. Tapi kalau dia basah, kita kering, ini yang dikatakan dengan najis. Apalagi kita basah, dia kering, dikatakan najis. Tapi ini pendapat yang dhaif, yang lemah. Setiap yang bersentuhan dengan anjing dan babi, jadi sudah wajib kita bersuci ataupun najis, sudah dikatakan najis. Jadi caranya, ada yang tahu cara menghilangkan najis ringan? Catat lagi. Tahun belum sampai. Kalau sudah lewat berarti tidak najis ringan lagi, sudah menjadi najis pertengahan, bukan najis ringan lagi. Jadi najis ringan adalah kencing anak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Kalau seandainya saya bertanya, kalau seandainya umurnya belum sampai 2 tahun tapi sudah minum ataupun makan sesuatu, apakah masih disebut dengan najis ringan? Tidak. Kenapa? Karena pengertian najis ringan adalah kencing anak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Jadi yang belum makan apa-apa. Tapi zaman sekarang orang tua tidak memberikan ASI tapi memberikan susu dan kau ataupun susu yang lain. Apakah termasuk najis ringan? Tidak, tapi najis pertengahan. Sudah dikatakan najis pertengahan, tidak najis ringan lagi. Oke? Jadi pertengahan, ada yang tahu? Najis pertengahan adalah, coba catat. Yang pertengahan adalah termasuk dia darah, nanah, bangkai. Baik itu bangkai binatang ataupun bangkai manusia. Kecuali dia bangkai ikan dan belalang. Kalau bangkai ikan dan belalang boleh dimakan dan boleh, seandainya kita tersentuh dengan bangkai tersebut, kita masih disuci. Ingat, darah, nanah, bangkai binatang, bangkai manusia, dan kecuali bangkai ikan dan belalang. Kalau bangkai ikan atau belalang, kita tersentuh bangkai tersebut, kita tetap suci. Darah, ketika kita kena darah, maka batal, kita sudah bernajis. Apalagi nanah, termasuk bangkai juga. Sudah? Najis berat. Siapa yang tahu? Oke. Izah lagi. Ingat. Mungkin pertemuan kita akan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita ke depannya, dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Ya Rabbal Alamin. Ada yang bertanya? Baik. Cukup sekian materi kita. Akhirul kalam. Allahumma muwaffiq bila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi